Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Raya Channel yang beriman? Mudah-mudahan sahabat selalu diberikan kesehatan dan masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita, yaitu kisah Abu Nawas yang melegenda. Sebelum itu, mari kita support channel ini dengan cara like dan subscribe, klik tombol lonceng biar sahabat nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Selamat menikmati. Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas, sosok cerdik dan jenaka dari kota Baghdad. Karena itulah Baginda Raja sangat menyukainya, hingga membuat hubungan keduanya terjalin begitu akrab. Pada suatu ketika, Baginda Raja mengalami mimpi buruk selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi tersebut, istana Baginda Raja hancur porak-poranda dan negeri yang dipimpinnya mengalami bencana. Akibat mimpinya itu, Baginda Raja selalu dirundung gelisah. Penasehat istana yang melihat gelagat rajanya itu segera menghampirinya dan bertanya, "Ampun Paduka yang mulia, kenapa belakangan ini Paduka sering melamun?" tanya penasehat istana. Baginda Raja lalu menceritakan hal ihwal tentang mimpinya kepada penasehat istana. "Lebih baik Paduka undang orang pintar dan tanyakan makna dari mimpi Paduka," ujar penasehat istana. Akhirnya atas saran tersebut, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk mendatangkan orang pintar ke istana. Singkat cerita, datanglah seorang kakek tua dengan mengenakan jubah serba putih. Dia adalah orang pintar yang dikenal bisa menafsirkan mimpi seseorang. "Wahai Tuan Syekh, akhir-akhir ini saya selalu bermimpi yang menakutkan, dan mimpi tersebut terus berulang selama 3 malam berturut-turut," kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mimpi apa yang Paduka alami?" tanya kakek tua. "Aku melihat istanaku hancur porak-poranda dan negeriku tercinta mengalami bencana," jawab Baginda Raja. "Ini bukan mimpi biasa Paduka, ini adalah sebuah pertanda bahwa negeri yang Paduka pimpin tidak lama lagi akan ditimpa musibah," kata kakek tua memberitahu. "Lalu apa yang harus saya lakukan supaya hal itu tidak terjadi?" tanya Baginda Raja. "Jalan satu-satunya adalah Paduka harus merelakan salah satu orang yang Paduka cintai diusir dari negeri ini," jawab kakek tua itu kembali. "Itu tidak mungkin, saya tidak akan mengusir istri maupun anak-anakku," balas Baginda Raja. "Maksud dari orang yang Paduka cintai bukan berarti harus dari keluarga Paduka, bisa juga orang lain," tutur kakek tua. "Paduka yang mulia, kenapa Paduka tidak usir saja Abu Nawas? Bukankah Paduka juga cinta sama dia?" usul penasehat istana. "Abu Nawas, aku tidak tega melakukannya," ucap Baginda Raja. "Tapi ini kan demi keselamatan negeri kita Paduka. Bukankah Abu Nawas itu cerdik? Dia pasti punya 1000 cara untuk kembali," bujuk penasehat istana. Akhirnya dengan berat hati Baginda Raja menyetujui usulan tersebut. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja di istana. Baginda Raja lalu mengungkapkan maksud daripada diundangnya Abu Nawas ke istana. Mendengar dirinya harus diusir dari negeri Baghdad membuat Abu Nawas kaget bukan kepalang. "Saya diusir dari negeri ini? Bagaimana mungkin?" protes Abu Nawas. "Saya tahu ini berat, tapi tidak ada cara lain Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Jangan khawatir Abu Nawas, kamu bisa kembali ke negeri ini, tapi dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, tidak boleh dengan berlari, tidak boleh dengan merangkak ataupun melompat-lompat, dan tidak boleh dengan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lain," kata kakek tua menambahkan. Akhirnya Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya dengan menaiki keledai dan membawa bekal secukupnya.
Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Singkat cerita, setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu. Rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru, sehingga sulit untuk dibendung. Apa yang harus aku lakukan? Aku sungguh ingin sekali pulang, lirih Abu Nawas dalam hati. Bukan Abu Nawas namanya kalau tidak bisa memecahkan masalah ini. Tiba-tiba di benaknya terlintas ide cemerlang. Ia akan pulang ke negerinya tanpa harus melanggar larangan. Setelah segala sesuatunya sudah dipersiapkan, Abu Nawas langsung memasuki negeri tercintanya. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang lagi, disambut gegap gempita oleh segenap penduduk Baghdad. Desas-desus kepulangan Abu Nawas pun sampai juga ke telinga penasehat istana. Sang penasehat istana langsung melaporkan hal itu kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya dengar kabar Abu Nawas sedang dalam perjalanan pulang. Seketika Baginda Raja terkejut mendengarnya. Dengan cara apa dia kembali? Tanya Baginda Raja. Saya belum tahu, Paduka. Lebih baik kita ke sana secepatnya. Kalau ternyata Abu Nawas melanggar larangan, ini kesempatan baik bagi Paduka untuk menghukum Abu Nawas, tutur penasehat istana. Baginda Raja dan sang penasehat segera keluar istana menemui Abu Nawas. Setibanya di tengah kota, terlihat banyak orang bersorak gembira mengiringi kepulangan Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja dan penasehat istana merangsek maju mendekati Abu Nawas. Baginda Raja dan penasehat istana seketika terkejut melihat tingkah Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas pulang dengan cara bergelayut di bawah perut keledai. Dengan demikian, Abu Nawas tidak dianggap melanggar larangan, sebab ia pulang tidak dengan menaiki keledai, tidak dengan jalan kaki maupun berlari, apalagi dengan cara merangkak. Akhirnya Abu Nawas bisa pulang dan berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Cerita berikutnya. Suatu ketika, saat Baginda Raja bersama para pengawal berkeliling kota Baghdad, ia melihat masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Masing-masing mereka lalu diberikan bantuan oleh Baginda Raja. Saat tengah memberikan bantuan, datanglah pengemis buta menghadapnya. Ampun Paduka yang mulia, saya ini juga orang miskin dan juga buta matanya. Berilah saya bantuan Paduka, pinta pengemis buta tersebut. Melihat di hadapannya pengemis tua yang buta, hati Baginda Raja pun merasa sangat iba. Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau kakek butuh apa-apa, datanglah ke istana, ucap Baginda Raja. Setelah selesai memberikan bantuan, Baginda Raja lalu kembali ke istana berkumpul bersama para menterinya. Saya masih teringat dengan kakek buta tersebut. Saya merasa sangat kasihan kepadanya. Coba kalian cari tahu dan bawa ke sini. Masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta? Titah Baginda Raja kepada para menterinya. Ampun Paduka yang mulia, saya sudah mendatangnya. Dan alhamdulillah hanya satu, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai, jawab salah satu menteri. Mendengar itu Baginda Raja pun merasa lega. Tidak lama kemudian, terbesit di benak Baginda Raja akan sebuah ide untuk mengerjai Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap para pengawal istana langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu prajurit berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas penting yang harus Tuan Abu laksanakan." Tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas beserta prajurit langsung datang ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyambutnya. "Kemarilah Abu Nawas." Abu Nawas pun dipersilahkan duduk di samping Baginda Raja. "Saya ada tugas yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil,
kamu akan saya kasih hadiah, ucap Baginda Raja. Saya siap Paduka, kalau boleh tahu tugas apakah itu? Tanya Abu Nawas. Besok kamu harus membawa 100 orang yang matanya buta ke hadapanku, titah Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas pun terkejut. Ini tugas yang tidak masuk akal. Setahu saya, orang buta di kota Baghdad cuma ada satu, yaitu kakek tua yang jadi pengemis, pikir Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sanggup? Tanya Baginda Raja. Karena sudah terlanjur, Abu Nawas terpaksa menerima tugas tersebut. Ia pun lalu dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus mencari cara untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Setelah lama berpikir keras, tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Dari situlah ia menemukan ide yang sangat cemerlang. Abu Nawas pun tersenyum bahagia. Pada keesokan harinya, tibalah saatnya Abu Nawas menunaikan tugasnya. Ia berangkat menuju istana dengan melilitkan handuknya layaknya sorban. Abu Nawas sengaja berjalan melewati pasar dan keramaian kota agar menjadi perhatian orang-orang. Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" tanya salah satu warga sambil tertawa. Ada juga yang berkata, "Hei Abu Nawas, apa kau sudah gila? Apa yang kau pakai itu?" Begitu juga saat ia melewati tempat lain. "Sorbanmu indah sekali Abu Nawas," kata seseorang sambil tertawa mengejek. Namun hal itu justru membuat Abu Nawas tersenyum. Ia malah mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bersamanya ke istana. "Apakah kalian mau hadiah? Ikutlah saya ke istana," ajak Abu Nawas kepada mereka. "Benarkah? Baiklah, kami ikut denganmu Abu Nawas," jawab mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya beserta orang-orang yang tadi menertawakannya. Saat ia melintas tempat lain, Abu Nawas kembali ditertawakan warga. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu? Kamu seperti orang dungu saja," celetuk salah satu warga. Abu Nawas segera menghampiri orang tersebut dan menawarkan untuk ikut dengan iming-iming akan mendapatkan hadiah. Begitulah seterusnya. Setiap ada orang yang bertanya, Abu Nawas mengajaknya untuk ikut. Hingga terkumpullah sampai 100 orang bersamanya. Ketika mereka sampai istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas mengenakan handuknya sebagai sorban, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" Abu Nawas hanya tersenyum. Kemudian ia berkata, "Paduka yang mulia, saya sudah menyelesaikan tugas. 100 orang buta yang Paduka minta sudah berkumpul di halaman istana," kata Abu Nawas. Sontak Baginda Raja heran mendengarnya. Bagaimana bisa ada 100 orang buta, padahal menurut data dari sang menteri hanya ada 1 orang buta di negerinya. Karena penasaran, Baginda Raja lalu menemui mereka. Setelah Baginda Raja menemuinya, ternyata mereka semua matanya sehat dan normal. "Hei Abu Nawas, mereka itu matanya normal dan bisa melihat. Kenapa kau anggap mereka itu buta?" tanya Baginda Raja heran. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saat mereka melihat saya, semuanya bertanya kepada saya, 'Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?' Sudah tahu yang saya pakai adalah handuk, tapi mereka masih saja bertanya. Oleh sebab itulah saya anggap mereka adalah orang buta, dan jumlah mereka ada 100 orang Paduka. Jadi tugas saya sudah saya laksanakan dengan baik. Dan sebagai bonusnya, saya menambah 1 orang lagi Paduka, yaitu Paduka Raja sendiri. Karena Paduka juga bertanya, sama seperti yang mereka tanyakan. Jadi totalnya ada 101 orang Paduka," jelas Abu Nawas. Paduka Raja pun tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun lalu memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Sebagian uang tersebut
lalu Abu Nawas bagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya. Cerita berikutnya. Kisah kecerdikan Abu Nawas seakan tidak ada habisnya. Ada saja yang menjadi cerita untuk menghibur. Di antaranya adalah kisah saat Abu Nawas yang menjual kipas ajaibnya. Konon kipas tersebut katanya bisa awet hingga 100 tahun. Walau terkesan mustahil, ternyata masuk akal juga apabila cara menggunakannya sesuai dengan arahan Abu Nawas. Berikut ini kisah selengkapnya. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang asik berjalan-jalan di pasar, ia melihat seorang pemuda sedang berjualan baju di pinggiran jalan. "Baju bagus dan istimewa, silahkan dipilih," teriak pemuda tersebut. Di sebelah dagangan si pemuda tertulis kalimat "dijamin tidak luntur". Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. "Silahkan tuan mau beli baju?" tanya si pemuda. "Aku mau lihat-lihat dulu, kalau ada yang cocok baru aku beli," jawab Abu Nawas. "Oh, silahkan silahkan dipilih," balas si pemuda. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia lalu berkata, "Ini bajunya sih bagus, warnanya juga indah, tapi apa benar dijamin tidak luntur?" tanya Abu Nawas. "Jangan khawatir tuan, pokoknya sesuai dengan tulisan," jawab si pemuda. "Betulkah? Berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. "Harganya 100 dinar tuan," jawab si pemuda. "Waduh, mahal sekali. Biasanya harga baju hanya 10 dinar," ujar Abu Nawas. "Tidak boleh tuan, karena ini sudah harga pas," timpal si pemuda. Sejenak Abu Nawas terdiam. Bajunya memang bagus, warnanya juga indah, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itulah harganya jadi mahal, pikir Abu Nawas dalam hati. "Baiklah, aku beli baju ini," kata Abu Nawas. "Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya," balas si pemuda kegirangan. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang dengan membawa baju barunya. Namun sialnya, di tengah perjalanan baju barunya terjatuh dan kotor. Abu Nawas pun terpaksa harus mencucinya. Sesampainya di rumah, baju baru tersebut langsung direndam ke dalam air. Tapi tiba-tiba, warna baju yang tadinya bagus mendadak menjadi pudar dan luntur. "Kurang ajar, aku telah ditipu. Katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas langsung menemui si pemuda di pasar. "Hai anak muda, ternyata kamu penipu," hardik Abu Nawas. "Penipu? Memangnya saya menipu apa tuan?" tanya pemuda itu berkelit. "Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi ternyata baru saja direndam langsung luntur," tutur Abu Nawas. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur, Anda sendiri yang mengatakan begitu," sahut si pemuda. "Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau itu berarti Anda yang salah baca tuan. Anda membacanya dari kiri ke kanan, dijamin tidak luntur. Kalau kita kan orang Arab tuan, bacanya dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin," kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas pun tak bisa menyangkal perkataan si pemuda. Terpaksa ia kembali ke rumah dengan perasaan dongkol. "Akan kubalas kau nanti," batin Abu Nawas. Di rumah, Abu Nawas terus mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Tidak lama kemudian, ia pun tersenyum. Itu pertanda Abu Nawas telah menemukan ide yang cemerlang. Esok paginya, Abu Nawas pergi ke pasar. Ia sengaja berjualan tepat di samping dagangan si pemuda. Kipas, silahkan dipilih,"
kipas bagus dan awet sampai 100 tahun, teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu mendekati Abu Nawas. "Berapa harga kipasnya, Tuan?" tanya si pemuda. "Oh, murah sekali anak muda, hanya 100 dinar, jawab Abu Nawas. "Apa? 100 dinar Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas cuma 1 dinar, Tuan," balas si pemuda. "Ini kan bukan kipas biasa. Ini kipas bukan sembarang kipas. Kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, ujar Abu Nawas. Sejenak pemuda itu terdiam. Kalau sampai bertahan selama 100 tahun, tidak ada salahnya harganya mahal, pikir pemuda tersebut. "Baiklah Tuan, saya beli 1, kata si pemuda. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas buru-buru pulang dengan membawa uang 100 dinar hasil penjualan kipasnya. Sementara si pemuda yang mulai kepanasan segera menggunakan kipasnya. Tapi baru beberapa menit dipakai, kipasnya mendadak rusak. "Kurang ajar, aku ditipu," batin si pemuda merasa geram. Ia pun langsung pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta ganti rugi. "Hei Tuan, Anda ternyata penipu. Katanya kipas ini kuat sampai 100 tahun. Ini baru dipakai beberapa menit saja sudah rusak," bentak si pemuda. "Kenapa bisa rusak? Kamu pasti salah cara pakainya. Kipas saya yang lainnya juga masih utuh," jawab Abu Nawas enteng. "Salah bagaimana Tuan?" tanya si pemuda kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan. "Begini anak muda, cara pakai kipas biar awet bukan kipasnya yang digerak-gerakan, tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan dan ke kiri. Pasti kipasnya akan awet sampai 100 tahun, tutur Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, si pemuda hanya terdiam. Ia pun menyadari bahwa ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari kepada Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun akhirnya berhasil mendapatkan kembali uang 100. Diceritakan, Baginda Raja mengangkat gubernur baru untuk ditugaskan di kota tempat tinggal Abu Nawas. Usut punya usut, gubernur baru ini terkenal kejam dan sadis. Suatu hari, sang gubernur mendengar kabar tentang sosok terkenal yang bernama Abu Nawas. Ia pun lalu bertanya kepada para pengawalnya, "Apa benar setiap kali Abu Nawas akan dihukum, dia selalu bisa lolos?" Pengawalnya pun menjawab bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik. Bahkan Baginda Raja sendiri dengan mudah terkecoh oleh kecerdikan Abu Nawas. Mendengar hal itu, naluri sang gubernur tertantang untuk menguji orang terpandai di kota Baghdad tersebut. Singkat cerita, berkat siasat licik sang gubernur, Abu Nawas berhasil masuk perangkapnya. Walhasil, Abu Nawas dijatuhi hukuman karena dianggap melakukan kesalahan yang sama sekali tidak ia sadari. Maka sang gubernur memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput paksa Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah untuk menghadap Tuan Gubernur," kata salah satu pengawal. "Ya, nanti saya ke sana. Kalian pulanglah dulu," balas Abu Nawas. Para pengawal pun lantas meninggalkan rumahnya. Dalam hati, Abu Nawas berkata, "Sang gubernur pasti akan menghukum saya. Tidak ada gunanya tergesa-gesa memenuhi undangan tersebut." Setelah beberapa hari lamanya, Abu Nawas tak kunjung datang menghadap. "Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mangkir dari panggilanku," kata sang gubernur merasa geram. Ia pun kemudian mengirim 1 peleton pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas berkata kepada mereka, "Baiklah, saya akan segera datang. Kalian pulanglah dulu." Namun ketika setelah itu, Abu Nawas tidak juga datang ke istana. Sang gubernur pun menjadi tidak sabar. Ia lantas memerintahkan kepada para pengawal agar mempersiapkan kudanya. Sang gubernur segera naik ke atas kuda dan memacu kudanya menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah Abu Nawas, sang gubernur berteriak memanggilnya.
"Hai Abu Nawas, keluarlah atau aku dobrak pintu rumahmu." Abu Nawas pun sempat terkejut karena kali ini yang datang adalah gubernurnya langsung. Sebelum membukakan pintu, Abu Nawas mengenakan sorban yang sangat besar. Ia pun keluar dan menghampiri sang gubernur yang tengah duduk di atas kudanya. Melihat penampilan Abu Nawas yang mengerikan itu membuat kuda yang ditunggangi sang gubernur ketakutan, sehingga hewan itu melompat tinggi-tinggi dan gubernur pun terpental dari punggungnya. Sang gubernur semakin bertambah emosi. Ia segera memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ia ditangkap, Abu Nawas dibawa ke sebuah tiang gantungan. "Kemana kalian akan membawaku?" tanya Abu Nawas. Salah satu pengawal menjawab, "Kamu akan digantung, Abu Nawas. Ini perintah dari Tuan Gubernur." Bukannya gentar, Abu Nawas malah berkata, "Coba kalian tanyakan kepada si gendeng kurang ajar itu. Aku ingin tahu kenapa aku mesti digantung. Apa salahku?" Para pengawal itu pun pergi menemui sang gubernur dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas. Karena sebelumnya tak pernah ada yang berani memakinya, sang gubernur pun terkesan akan keberanian Abu Nawas. "Bawa dia kemari," perintah sang gubernur. Abu Nawas pun lalu dibawa ke hadapan sang gubernur. "Hei Abu Nawas, berani benar kamu memaki saya?" tanya sang gubernur. "Karena Tuan menghukum saya tanpa memberitahu apa kesalahan saya," jawab Abu Nawas. "Karena kamu telah membawa nasib buruk bagiku," balas sang gubernur. "Siapa yang menyebabkan nasib buruk? Saya atau Tuan? Justru Tuanlah yang membawa nasib buruk bagi saya, sebab saya ini akan dihukum gantung. Apabila aku yang membawa nasib buruk, tentunya sewaktu Tuan jatuh dari kuda, kepala Tuan pasti akan pecah dan mati," ujar Abu Nawas. Mendengar alasan tersebut, sang gubernur berpendapat bahwa alasan Abu Nawas bisa diterima dan ia pun memutuskan untuk memaafkannya. Cerita berikutnya. Siang itu langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya. Ia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju arah rumahnya sendiri. Sifat usil Abu Nawas pun muncul, ingin meledek Abu Jahil. "Hai pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal, Abu Nawas. Sayang loh kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil balas meledek. "Sungguh bodoh. Ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas tak mau kalah. "Maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat ulah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan gelagat sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Terpaksa ia berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumah. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hai Abu Nawas, apakah kau lupa dengan ucapanmu tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah.
jangan pula menghindarinya, kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku, balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. Kurang ajar Abu Nawas, ada saja jawabannya. Batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia pun duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Dan ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hei Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Cerita berikutnya. Seperti biasa, sehabis sholat subuh, Abu Nawas mengisi waktunya dengan mengaji Al-Quran. Setelah matahari mulai menampakkan bentuknya, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan minum secangkir teh panas. Belum juga habis minuman tehnya, tiba-tiba datang beberapa pengawal kerajaan. "Tuan Abu, Anda disuruh menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada apa? Kenapa pagi-pagi sudah menyuruh saya menghadap?" tanya Abu Nawas heran. "Saya kurang tahu Tuan Abu. Lebih baik Anda tanyakan sendiri kepada Baginda Raja," balas para pengawal. "Baiklah, saya akan segera ke sana," ucap Abu Nawas. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Ia pun berangkat menuju istana. Sesampai di pintu gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh pengawal kerajaan. Ia diantar masuk pengawal kerajaan menuju aula istana, di mana beberapa pejabat istana telah hadir. Di antaranya adalah 2 penasehat kerajaan, panglima perang, dan barisan pejabat pengadilan kerajaan lengkap mengenakan baju kebesarannya. Begitu juga dengan Baginda Raja. Beliau tengah duduk santai di sebuah kursi besar dengan para pejabat di kanan kirinya. Abu Nawas segera dipersilahkan duduk di tengah-tengah mereka. Belum sepatah kata pun keluar dari mulut Baginda Raja, Abu Nawas telah lebih dulu berbicara. "Ampun Paduka yang mulia, apakah Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Ya benar Abu Nawas, aku sendiri yang mengundangmu datang ke sini. Aku sengaja mengundangmu untuk meminta masukan terkait masalah keadilan dan penegakan hukum di kerajaan ini," tutur Baginda Raja. "Kau lihat sendiri kan, aku sengaja mengumpulkan para hakim beserta jajarannya dan juga para pejabat istana. Aku ingin kau mengajari sedikit kebijaksanaan dan kearifanmu kepada kami. Saya yakin kamu tahu kalau selama ini penegakan kebenaran dan keadilan di wilayah kerajaan ini belum berjalan maksimal. Kami berharap mendapat wejangan-wejangan darimu," kata Baginda Raja melanjutkan. Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa lega. Ternyata Baginda Raja memang benar-benar membutuhkan bantuanku, kata Abu Nawas dalam hati. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata kepada semua pejabat yang ada di aula kerajaan, "Hukum beserta perangkat pengadilannya memang merupakan alat yang penting untuk mendidik masyarakat supaya menjadi lebih baik. Akan tetapi begini Paduka, rakyat dan khususnya para pejabat dan hakim Anda, saya kira perlu banyak berlatih
untuk mengenali sisi lebih dalam dari sebuah kebenaran. Sebab kebenaran pada sisi yang lebih dalam sangat memiliki perbedaan tipis dengan kebenaran yang terlihat dari sisi permukaannya, tutur Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. Baiklah, jika saranmu seperti itu, aku perintahkan kepadamu untuk memberi contoh, supaya rakyat dan pejabat-pejabat istana bisa melihat dan mengenali kebenaran seperti yang kamu maksud. Dan semoga dengan caramu itu, para pejabat dan rakyat bisa menerapkan dan mengenali kebenaran tersebut, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia, beri saya waktu untuk menunjukkan hal itu, pinta Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pamit undur diri dan pulang ke rumahnya. Perlu diketahui, untuk memasuki ibu kota kerajaan terdapat sebuah jembatan besar yang dilengkapi pintu gerbang utama, dan itu satu-satunya akses bagi warga untuk keluar masuk ibu kota kerajaan. Pada sisi kanan di bagian dalam pintu gerbang tersebut berdiri sebuah tiang gantungan besar. Pada suatu pagi, komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan. Pada suatu pagi, komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan. Di depan barisan warga yang telah berdiri, komandan prajurit penjaga pintu gerbang tiba-tiba berseru, "Setiap orang yang akan memasuki pintu gerbang ini harus diperiksa barang-barangnya. Kalian semua akan ditanyai keperluan dan tujuannya datang ke ibu kota. Jika kalian berbohong ataupun menyembunyikan sesuatu, kalian akan dihukum gantung. Tapi jika kalian berkata benar, kalian akan diperbolehkan memasuki ibu kota." Para warga mulai diperiksa satu persatu, termasuk Abu Nawas. Saat ia mulai berjalan menuju pintu gerbang, tiba-tiba langkah Abu Nawas dihentikan oleh seorang prajurit penjaga. "Hendak kemana kau Abu Nawas? Apa keperluanmu?" tanya prajurit. "Aku mau masuk karena aku mau dihukum gantung," jawab Abu Nawas. "Ah, aku tak percaya," jawab si prajurit. "Kenapa kamu tidak percaya? Kalau aku terbukti berbohong, gantung saja aku," balas Abu Nawas. Sepintas ucapan Abu Nawas membuat prajurit penjaga berpikir, "Kalau aku menggantungmu karena berbohong, bukankah justru aku menjadikan pernyataan awalmu tadi sebagai sebuah kebenaran?" ujar si pengawal. "Sungguh tepat jawabanmu. Sekarang kamu telah berhasil mengenali apa itu sebuah kebenaran. Itulah kebenaran dari sisi terdalamnya. Sekarang kabarkan kepada rajamu bahwa itulah makna kebenaran sesungguhnya," tutur Abu Nawas. Cerita berikutnya. Seperti biasa, kalau tidak ada undangan ke istana, Abu Nawas menghabiskan waktunya nongkrong di warung Tuan Hamid. Karena di sanalah Abu Nawas bisa tahu tentang semua kabar berita dari kawan-kawannya. Pada suatu hari, saat Abu Nawas duduk santai di depan rumah, datanglah beberapa kawannya menghampiri Abu Nawas. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Hei Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kamu berani melakukannya?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Tentu saja saya berani. Tantangan apa yang akan kalian berikan?" tanya balik Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, kamu tahu kan warung Tuan Hamid? Dan kamu pasti tahu kalau Tuan Hamid orangnya sangat galak. Dan tantangannya adalah, kalau kamu berani mengencingi warung Tuan Hamid, maka kami akan memberikanmu hadiah. Tapi ada syaratnya Abu Nawas. Saat kamu mengencingi seluruh ruangan warungnya, Tuan Hamid harus tertawa. Kalau sampai Tuan Hamid jengkel, berarti kamu gagal," ucap mereka. "Kalian gila ya? Tantangan macam apa itu?"
protes Abu Nawas. "Bilang saja kalau kamu takut, tidak usah banyak alasan Abu Nawas," ujar mereka. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia menolak tantangan tersebut, kawan-kawannya akan menganggapnya sebagai pengecut. Tapi kalau ia menerima tantangan itu, risikonya sangat berbahaya, mengingat Tuan Hamid terkenal galak dan kejam. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. "Begini kawan-kawan, karena tantangannya sangat berisiko, berapa hadiah yang akan kalian berikan bila aku berhasil melakukannya?" tanya Abu Nawas. "Kami akan memberikanmu uang 1000 dinar Abu Nawas," jawab mereka. 1000 dinar, uang yang lumayan banyak, kata Abu Nawas dalam hati. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menerima tantangan tersebut. "Baiklah, aku terima tantangan kalian, tapi aku minta bayarannya sekarang," ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas mendapatkan bayarannya, mereka segera berangkat menuju warung Tuan Hamid. Sesampainya di warung Tuan Hamid, Abu Nawas berkata kepada kawan-kawannya, "Kalian tunggulah di luar sebentar." Kemudian Abu Nawas masuk ke dalam warung untuk menemui Tuan Hamid. "Menurut kalian, apakah Abu Nawas akan berhasil? Tuan Hamid kan terkenal galak," bisik salah satu dari mereka. "Kita lihat saja nanti. Paling-paling Abu Nawas digebukin pakai kayu sampai pingsan, timpal lainnya." Mendengar itu, mereka pun saling tertawa. Tidak lama kemudian, terdengar keras suara tawa Tuan Hamid dari dalam warungnya. Hal ini membuat kawan-kawan Abu Nawas heran dan tak percaya. Karena penasaran, mereka pun melongok ke dalam warung Tuan Hamid. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Abu Nawas sedang mengencingi seluruh ruangan warung Tuan Hamid. Sedangkan Tuan Hamid sendiri malah tertawa terpingkal-pingkal melihat ulah Abu Nawas yang konyol ini. "Bagaimana mungkin ini terjadi?" ucap mereka keheranan. "Jangan-jangan Tuan Hamid dipelet Abu Nawas, makanya dia malah tertawa saat warungnya dikencingi," sahut kawan lainnya. Setelah Abu Nawas berhasil menjalankan tantangannya, ia pun pergi meninggalkan warung Tuan Hamid. Salah satu kawannya yang penasaran dengan kejadian tadi segera menyusul Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tunggu dulu," teriaknya sambil berlari menghampiri Abu Nawas. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya. "Ada apa lagi? Bukankah tantangannya sudah berhasil aku jalani?" ucap Abu Nawas. "Iya benar, saya cuma penasaran Abu Nawas. Kenapa Tuan Hamid bisa tertawa? Padahal kan dia sangat galak. Tapi ia malah tertawa saat kau kencingi warungnya," tanya kawannya penasaran. "Oh itu, caranya mudah saja. Saat aku menemui Tuan Hamid di dalam warung, aku menantang dia sebuah permainan dengan hadiah 500 dinar. Tentu saja Tuan Hamid langsung tergiur. Dan permainannya adalah barang siapa paling banyak memasukkan air kencing ke dalam gelas di hadapannya, maka dialah pemenangnya. Lalu aku dan Tuan Hamid meletakkan gelas di hadapan masing-masing. Giliran pertama adalah Tuan Hamid. Ia kencing fokus ke arah gelas di hadapannya. Tentu saja gelasnya penuh berisi air kencing. Kemudian saat giliranku, aku kencing ke sana kemari tak tentu arah. Hampir seisi ruangan aku kencingi, kecuali gelas yang ada di hadapanku." Melihat ulah konyolku ini membuat Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal karena ia merasa akan memenangkan lomba dan mendapatkan hadiah 500 dinar. Tentu saja Tuan Hamidlah pemenangnya. Lalu aku beri dia hadiah uang 500 dinar. Dan uang 1000 dinar yang kalian berikan padaku tinggal tersisa 500 dinar. Sisa uang tersebut kini mau aku bawa pulang, kata Abu Nawas menjelaskan. "Oh alah, otakmu memang cerdik Abu Nawas," puji kawannya sambil geleng-geleng kepala. Cerita berikutnya. Dikisahkan Abu Nawas berprofesi sebagai penjual minyak wangi di pasar. Ia terkenal sebagai sosok yang ramah kepada pembeli dan sering menghibur orang dengan cerita jenakanya.
Hal inilah yang membuat dirinya banyak disukai orang-orang, sehingga dirinya menjadi buah bibir di masyarakat. Ketenaran Abu Nawas akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. "Bawa Abu Nawas kemari dan suruh menghadap saya," titah Baginda Raja. Maka mereka pun segera pergi untuk menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu diperintah Paduka untuk menghadapnya sekarang," kata salah satu prajurit. Abu Nawas sempat terkejut karena selama ini ia belum pernah menginjakkan kakinya ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Apakah kamu yang bernama Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, hamba adalah Abu Nawas," jawab Abu Nawas. "Coba ceritakan kisah yang membuatku terhibur," titah Baginda Raja. Lantas Abu Nawas menceritakan kisah yang membuat Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas, besok kamu tidak usah jualan minyak wangi di pasar. Mulai sekarang kau bekerja untukku," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka, kalau boleh tahu pekerjaan apakah yang hendak Paduka berikan?" tanya Abu Nawas. "Kamu saya angkat menjadi pelayan istana. Kerjamu memberikan minuman untuk para tamuku, lalu menceritakan kisah-kisah jenakamu." "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Kabar gembira tersebut kemudian Abu Nawas ceritakan kepada istrinya. "Wahai istriku, besok aku sudah tidak lagi jualan minyak wangi, karena aku sekarang diangkat menjadi pelayan istana," tutur Abu Nawas. Sang istri merasa ikut bahagia mendengar kabar tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas ke istana dengan memakai jubah terbaiknya. Setibanya di istana, ternyata Baginda Raja sudah duduk bersama para tamunya. Ia pun dengan sigap membagikan minuman untuk para tamunya. Lalu ia duduk di tengah-tengah mereka dan menceritakan beberapa kisah jenaka. Baginda Raja dan para tamunya seketika tertawa terpingkal-pingkal. Sang raja pun sangat terhibur dengan kisah yang diceritakan Abu Nawas. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pamit pulang ke rumah. Ia pun diberi uang oleh Baginda Raja sebagai upahnya hari ini. Begitulah keadaan Abu Nawas untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari, ada salah satu menteri istana yang merasa cemburu dengan kedekatan Abu Nawas dan Baginda Raja. Seperti biasa, setelah waktu sore tiba, saatnya bagi Abu Nawas untuk pamit pulang dari istana. Sang raja memberi upah yang lumayan banyak kepada Abu Nawas. Ketika dalam perjalanan pulang, ternyata Abu Nawas diikuti oleh menteri yang tidak suka kepadanya. "Hei Abu Nawas, tunggu sebentar. Ada yang mau aku bicarakan," kata sang menteri. Abu Nawas pun berhenti dan bertanya, "Ada apa Tuan Menteri?" Sang menteri lalu memberitahu bahwa Baginda Raja sangat terganggu dengan bau mulut Abu Nawas. Abu Nawas menjadi terkejut dan bertanya, "Lalu apa yang harus aku lakukan Tuan Menteri?" Sang menteri menjawab, "Itu mudah Abu Nawas. Saat kau bercerita di hadapan raja, lebih baik kau tutupi mulutmu dengan tangan." Saran tersebut diterima Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Menteri atas sarannya," balas Abu Nawas. Esok harinya, Abu Nawas bercerita di hadapan raja dan para tamunya dengan menutupi mulutnya pakai tangan. Baginda Raja menjadi tersinggung, begitu pula dengan para tamunya. Setelah Abu Nawas pulang, Baginda Raja bertanya kepada menteri yang tidak suka kepada Abu Nawas. "Sikap Abu Nawas hari ini membuatku tersinggung. Lebih-lebih ia lakukan di hadapan para tamuku," tutur Baginda Raja. "Memangnya apa yang dilakukan Abu Nawas Paduka?" tanya sang menteri pura-pura tidak tahu. "Dia bercerita sambil menutupi mulutnya dengan tangan," balas Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya hamba tahu kenapa Abu Nawas berbuat demikian.
Tapi hamba takut Paduka akan marah, ucap sang menteri. Katakan saja, aku tidak akan marah kepadamu, timpal Baginda Raja. Kemarin Abu Nawas bilang kepada saya, katanya dia sangat terganggu dengan bau mulut Baginda Raja, ucap sang menteri berbohong. Mendengar itu Baginda Raja menjadi murka. Kurang ajar Abu Nawas, dia berani menghinaku. Besok akan aku beri pelajaran, kata Baginda Raja emosi. Esok harinya saat Abu Nawas datang ke istana, Baginda Raja langsung mencegatnya. Hei Abu Nawas, hari ini kau tidak usah bercerita, ada tugas lain untukmu. Sekarang juga berikan kado ini ke rumah Tuan Ali, titah Baginda Raja. Dengan penuh setia dan tanggung jawab, Abu Nawas menerima tugas tersebut. Ia pun pergi meninggalkan istana untuk melakukan tugasnya. Tapi saat di pintu gerbang, Abu Nawas berpapasan dengan menteri yang membencinya. Mau kemana Abu Nawas dan apa yang kau bawa itu? Tanya sang menteri. Saya diperintah Paduka memberikan kado hadiah untuk Tuan Ali, jawab Abu Nawas. Aneh, padahal kan kemarin Paduka sangat murka kepada Abu Nawas. Tapi kenapa malah ia dipercaya memberikan kado hadiah, pikir sang menteri. Sini Abu Nawas, biar aku yang mengantarkan kadonya, ucap sang menteri. Jangan Tuan, nanti saya dimarahi Paduka Raja, balas Abu Nawas. Aku lebih berhak daripada kamu untuk melakukan tugas ini, kata sang menteri sambil merebut kado yang ada di tangan Abu Nawas. Abu Nawas berusaha mencegahnya, tapi ia tak kuasa. Maka ia pun memilih untuk pulang ke rumah. Sementara sang menteri merasa kegirangan. Pasti Tuan Ali akan memberiku hadiah sebagai imbalan atas kado ini, pikir sang menteri. Setelah ia tiba di rumah Tuan Ali, sang menteri segera memberikan kadonya. Tuan Ali, ini ada kado hadiah dari Paduka Raja, kata sang menteri. Ya, terima kasih, jawab Tuan Ali. Setelah Tuan Ali masuk ke dalam, ia membuka kado hadiahnya. Ternyata isinya buah-buahan, dan di sampingnya terselip surat dari Baginda Raja. Surat tersebut berbunyi bahwa orang yang memberikan kado ini supaya dipenjara sebulan dan dihukum cambuk 100 kali. Ternyata Tuan Ali adalah algojo kerajaan. Ia pun dengan sigap menangkap sang menteri dan mencambuknya 100 kali, lalu memasukkannya ke dalam penjara. Hari berikutnya, Abu Nawas seperti biasa datang ke istana untuk melakukan tugasnya. Sang raja terkejut dengan kedatangan Abu Nawas. Hei Abu Nawas, bukankah aku menyuruhmu untuk mengantarkan kado hadiah untuk Tuan Ali? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Lalu kenapa kamu masih di sini? Atau jangan-jangan kau tidak mengantarkan kado tersebut? Tanya Baginda Raja kembali. Ampun Paduka yang mulia, kado tersebut direbut paksa oleh sang menteri dan saya tidak berani melawannya, balas Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam dan menjadi heran. Bukankah menteri itu yang memberitahu kalau Abu Nawas tidak suka dengan bau mulutku, kata Baginda Raja dalam hati. Oh iya Abu Nawas, saya ingin tahu, kenapa kemarin kamu bercerita dengan menutupi mulutmu, tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kata Menteri Paduka, Paduka sangat terganggu dengan bau mulut saya. Oleh sebab itulah saya menutupi mulut saya. Saya tidak ingin Paduka merasa tidak nyaman atas bau mulut saya, jawab Abu Nawas. Baginda Raja menjadi bertambah heran dengan pengakuan Abu Nawas, karena berbeda dengan apa yang ia dengar dari menterinya. Oh, jadi menteriku mencoba memfitnah Abu Nawas, tapi dia mendapatkan balasannya. Allah memang sangat adil kepada hambanya, kata Baginda Raja dalam hati. Berarti kamu tidak jadi yang mengantarkan hadiahnya Abu Nawas, tanya Baginda Raja memastikan. Ampun Paduka, hamba memang bersalah.
tapi hamba tidak kuasa melawan, sebab Menteri Paduka merebutnya dengan paksa. Apalagi saat dia bilang kalau dia lebih pantas dan berhak yang mengantarkan kadonya, jawab Abu Nawas. Yang dikatakan menteriku itu memang benar Abu Nawas, dia lebih berhak dan lebih pantas mendapatkannya, ujar Baginda Raja tersenyum. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.